Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu lagi di dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Vandalia Kristiana Tampu Bolon Herman, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang dipercayakan selaku Kepala Biro Personalia GPIB. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang memampukan kami untuk boleh merasakan anugerah pagi hari yang di dalamnya kami hendak mensyukuri anugerah pagi yang Tuhan Yesus berikan dengan perenungan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kerja layan yang Tuhan Yesus percayakan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17 firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita yang melakukannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang rohaniwan bernama Desmond Tutu. Rohaniwan berasal dari Afrika Selatan, yang juga adalah aktivis hak asasi manusia. Dia berkata, harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua dalam kegelapan. Pernyataan Desmond Tutu ini berangkat dari sebuah pengalaman bahwa selama manusia hidup di dunia ini pasti akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya tantangan, hambatan, kesulitan hidup. Bahkan ada masa, ada saat di mana kita sebagai manusia diperhadapkan pada situasi kita masuk pada titik nol. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tetapi ketika bicara tentang kehidupan orang percaya di dunia ini, Desmond Tutu mengajak kita untuk melihat bahwa seberat apapun tantangan, seberat apapun kesulitan hidup, kita diajak untuk tetap memiliki yang namanya harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang harapan. Hari ini ketika kita boleh disapa melalui kitab Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai dengan 17. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini merupakan firman Tuhan yang di dalamnya berisi harapan-harapan secara khusus yang diberikan ke tengah-tengah kehidupan umat. Tengah-tengah kehidupan umat yang sedang mengalami pergumulan. Kalau kita melihat bahwa firman Tuhan dalam bacaan kita ini menunjukkan, hendak ditujukan menunjuk kepada para ibu bangsa Yehuda yang diperintahkan Allah supaya berhenti menangis. Jadi kalau kita melihat dalam teks kita ada para ibu yang menangis karena mereka kehilangan anak-anak mereka. Tetapi Allah katakan, Allah hadir lewat Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan kepada para ibu bangsa Yehuda ini untuk jangan menangis. Menjadi pertanyaan bagi kita dari sisi kemanusiaan, kenapa tidak boleh menangis? Padahal mereka kehilangan anak yang mereka kasihi. Tetapi ayat selanjutnya kita dapat mengerti kenapa perintah Allah lewat Nabi Yeremia mengatakan jangan menangis. Ternyata ada sebuah pesan yang berisi tentang nubuat,
nubuat keselamatan, nubuat pemulihan hidup yang akan diberikan kepada umat. Allah memberikan harapan bagi masa depan mereka. Anak-anak mereka akan kembali. Firman kepada para ibu pada saat itu merupakan bagian dari janji pengharapan kepada bangsa Yehuda. Bahwa Allah tidak hanya mempersatukan mereka kembali, tetapi Allah juga akan memelihara. Allah juga akan menjaga kehidupan mereka. Pada bagian ini kita diajak untuk melihat, kita diajak untuk menyadari bahwa nubuat yang disampaikan oleh Yeremia ke tengah-tengah kehidupan umat merupakan nubuat tentang pemulihan hidup, pembaharuan hidup, bahwa kabungan akan berganti dengan sukacita. Ada harapan yang dinyatakan untuk kehidupan umat. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita kembali membaca teks ini, kita kembali dikuatkan, kita kembali disadarkan yang pertama, bahwa janji kedatangan tentang juru selamat itu sungguh nyata, bahwa Ia yang menyelamatkan sungguh datang, dan Ia sungguh-sungguh menyediakan harapan baru. Bahwa Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya seorang diri. Ada harapan baru yang disediakan oleh Allah. Itu hal pertama yang menjadi kekuatan bagi kita. Karena itu kita pahami bahwa jika Allah adalah Sang Gembala, apakah yang harus kita takutkan? Jika Dia adalah Sang sumber pengharapan, jika janji Allah itu pasti, di dalam Allah ada pertolongan, di dalam Allah ada kelepasan, di dalam Allah ada sukacita, maka ingatlah dan sadarilah bahwa hanya Dialah yang dapat menjamin kehidupan kita. Karena itu, hal yang kedua, dalam kesadaran itulah kita diajak untuk senantiasa mengarahkan hati kita hanya kepada berjalan bersama dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Ketika kita saat ini berada di minggu Advent ketiga, minggu sukacita, menghayati firman Allah di minggu sukacita ini menguatkan kita semua. Ada sukacita iman yang besar bahwa ada harapan yang disediakan bagi kita. Allah yang datang untuk menyelamatkan sungguh nyata. Janji kedatangannya sungguh nyata. Harapan baru disediakan bagi kita semua. Tetapi menjadi perenungan bagi kita, sudahkah kita merespon kedatangannya dalam masa-masa penantian dengan kesetiaan dan sukacita? Menjadi perenungan bagi kita. Di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai kesulitan, di tengah berbagai kedukaan, kekecewaan, mampukah kita tetap melewati masa penantian akan pertolongannya dengan sukacita dan setia? Hari ini, mari bersama, seberat apapun kehidupan kita, ada Allah yang selalu setia menopang perjalanan kehidupan kita. Ada harapan yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Sebagaimana firman Tuhan hari ini mengajak kita juga untuk selalu meyakini bahwa jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena ada harapan-harapan baru yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang setia dan selalu mempercayakan hidup hanya kepada Allah. Sebagaimana
pujian rohani yang dinyanyikan oleh Edward Cheng yang mungkin kita pernah mendengar atau menyanyikannya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita yakini, jangan pernah kita menyerah. Ada harapan baru yang selalu disediakan oleh Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari bersama Tuhan yang datang menyelamatkanmu. Dialah yang selalu memulihkan hidupmu dan teruslah berjalan bersamanya, karena harapan hanya ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa masih ada harapan di tengah berbagai pergumulan dan kesulitan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mempercayakan hidup kami hanya kepada Kristus. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa di tengah berbagai gelombang kehidupan dunia ada secercah harapan yang Kau siapkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Di hari baru ini kami boleh kembali dikuatkan oleh firman yang boleh menyapa kami, menguatkan kami untuk kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan di tengah berbagai tanggung jawab dan pergumulan hidup kami. Kami berdoa bagi program Morning Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati Majelis Sinode GPIB dalam kebersamaan dengan seluruh jemaat GPIB dimanapun berada untuk boleh bersatu padu. Biarlah program Morning Call ini boleh menjadi alat misi Allah untuk menyampaikan kekuatan harapan-harapan baru bagi setiap kami, setiap umat-Mu yang mendengarnya. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami dimanapun berada, untuk selalu menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan mampu menghadirkan damai sejahtera Allah di dalamnya. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala harapan-harapan baru yang selalu menguatkan kami. Dan biarlah ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah kekuatan dari kuasa Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kami untuk selalu mempercayakan hidup hanya kepada Yesus yang adalah Sang Sumber Penyelamat kami. Karena itu Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami hendak mengarahkan hati dan pikiran kami hanya untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, pemirsa dari Morning Call GPIB. Selamat melanjutkan aktivitas, teruslah berharap, karena hanya di dalam Kristus, Sang Sumber pengharapan, kita mampu melewati segala gumul juang yang ada.